Halo semuanya, di depan saya kali ini sudah ada sebuah casing super compact dari brand Techwear yang namanya adalah Fusion 3. Kelebihan dari casing ini tentu saja ukurannya yang sangat kecil. Kalian bisa lihat dari dusnya aja ini ya. Biasanya saya kalau nge-review sebuah casing PC, muka saya ini ketutupan full guys, nggak kelihatan di kamera. Tapi casing yang kali ini saya masih bisa melihat ke kamera dan kamera pun bisa melihat wajah saya walaupun nggak full. Dan lagian nggak penting ya ngelihat muka reviewer, yang penting kalian bisa melihat barangnya. Kelebihan dari casing ini sudah ada di highlight di bagian depan kardusnya ini, yakni adanya front USB Type-C dan include 3 buah fan, yang mana 2 buah 120 mili, yang satu 90 mili di belakang dan non RBG. Untuk spesifikasi lengkapnya ada di bagian samping dusnya ini guys. Kalian bisa lihat untuk support dan clearance GPU cardnya bisa sampai 340 mili. Cukup panjang ya, ini berarti GPU yang triple fan bisa masuk semua nih ke casing ini. Kemudian bahkan untuk CPU cooler towernya bisa sampai 145 mili. Dan dimensinya yang sangat kecil. Oke, jadi langsung aja sekarang kita unboxing dan kita review singkat casing yang satu ini. Kekompakan Techwear Fusion 3 ini sangat luar biasa ya. Bahkan tingginya ini hanya setara motherboard MATX. Dan untuk bagian side covernya jelas dia nggak pakai tempered glass ya, tapi pakai model perforated mesh metal bahannya. Ini hanya sebagai ventilasi aja. Dan untuk bagian depannya juga sama guys, dia full metal perforated yang desainnya ada curve di bagian sudutnya supaya lebih manis lagi. Ini juga dilengkapi dengan tulisan Techwear. Dan untuk front panel input outputnya dia yang unik ada di sisi sebelah kanan casing. Biasanya kan ada di sebelah kiri sini ya, atau di depan atau di atas. Ini di sebelah kanan guys. Berarti casing ini lebih ditujukan untuk layout meja yang posisi casingnya di sebelah kiri. Sebelah kiri monitor, karena ini colokannya di sini kalian bisa lihat ada USB 3, ada mic dan speaker yang jadi satu, dan Type-C plus tombol power. Itu aja, tanpa tombol reset. Semuanya ada di sisi sebelah kanan. Untuk bagian atas ini kalian bisa lihat kita mendapatkan handle, dan kalau nggak salah ini juga ada opsi yang non handle ya, tanpa ada handlenya. Handlenya pun berkualitas tinggi, layaknya sebuah koper kalau kita mau berpergian gitu guys. Dan juga ini lagi-lagi berbahan full metal dengan perforated mesh. Untuk sisi belakangnya ini juga standar sih, layaknya sebuah casing ITX ya, karena memang power supply-nya nggak ada di bagian belakang. Dia pakai sebuah kabel extension nanti yang bisa kita pasang di lubang ini, sedangkan untuk power supply-nya sendiri dipasang di bagian depan. Nanti kita lihat di bawahnya ini ada slot atau dudukan untuk fan 9 cm dan 4 slot PCI expansion yang model kunciannya masih pakai yang dilepas gini ya, dan ini bukan thumb screw, harus pakai obeng untuk membuka. Di sisi bawah juga sama, lagi-lagi full metal perforated mesh yang nggak ada filternya ya, nggak ada dust filternya, tapi saya rasa udah cukup lah, karena memang ini lubang-lubang meshnya nggak terlalu besar, nggak terlalu longgar guys, jadi ini sudah berfungsi sebagai filter juga. Nantinya debu-debu bakalan ke trap atau terjebak di sini. Ini ada dudukan fan juga 12 cm x 2 terlihat di sini, dan biasanya ini yang lubang-lubang kecil ini untuk storage. Memang bisa dipasang storage 2,5 inci ataupun 3,5 inci di bagian bawah casing ini. Sayangnya kaki-kakian casing ini menurut saya terlalu pendek ya, kurang tinggi, kurang lebar juga, walaupun sudah dilengkapi dengan EVA foam anti slip. Tapi kalau terlalu pendek gini, sedotan hawa intake dari bawah agak kurang lancar. Oke, jadi sekarang kita coba buka dulu ya bagian side covernya ini. Membukanya dari baut yang ada di bawah ini guys, 2. Oke, bagian dalamnya seperti ini, polos, nggak ada apapun, dan memang casing ini single chamber aja tanpa adanya ruang untuk kabel manajemen. Jadi sisi sebelah sini memang nggak bisa dibuka, dia fix karena sekaligus sebagai dudukan motherboard.
Dan yang agak unik di sini adalah spacer standoff untuk motherboardnya ini sangat panjang guys, tinggi banget ya ini ya. Jadi ada kemungkinan kabel-kabel bisa kita selipkan di bagian belakang motherboard. Nanti akan saya coba juga pasang motherboard dan kita lihat ya penampakannya saat dipasang motherboard di sini seperti apa, plus juga berbagai perangkat seperti power supply yang bisa kita pasang di atas sini. Kemudian juga udah sih, nggak ada lagi storage di bagian bawah. Nanti kita akan coba juga pasang, saya akan tampilkan di video untuk pemasangan storage di bagian bawah dan posisinya, plus kalau misalnya kita memasang fan di bagian bawah akan seperti apa. Tapi saya rasa kalau kita pasang fan di bagian bawah ini akan ada konflik dengan VGA card yang dual slot, yang biasanya tebel-tebel itu guys di sini. Karena memang spasi antara PCI expansion yang ada cuman 4 ini dengan bagian dasar casing sangat mepet. Nggak ada spasinya sama sekali, cuma 1 jari kurang. Jadi kalau kita pasang VGA card yang 2 slot atau bahkan butuh 2,5 slot, pasti nggak akan bisa dipasang fan di sini. Atau misal pun bisa pun bakal mepet banget lah space-nya. Sedangkan untuk bagian atasnya ini saya rasa cukup jauh dari motherboard. Ya nggak jauh-jauh banget, tapi paling nggak masih ada spasi yang saya juga nggak tahu apakah bisa dipasang IO water cooling. Sepertinya nggak bisa guys, karena ini sudah mentok bagian depannya ke power supply dan bagian belakangnya pun sudah mepet. Yang di belakang pun kita nggak bisa ganti ke fan 12 cm ya, jadi fix 9 cm ini aja yang bisa kita pakai. Bagian depan juga nggak ada dudukan untuk fan intake, hanya ventilasi sama seperti bagian samping. Intinya untuk casing ini jumlah ventilasinya sangat banyak ya, ada di semua sisi, atas, bawah, kiri, kecuali kanan. Semuanya ada ventilasinya. Dan juga oh ya, ini soal kabel. Perkabelan ini semuanya full flat warna hitam, dan ini bahkan ada USB Type-C yang benar-benar Type-C jelas, bukan dicolokin ke port USB 3 seperti ini ya. Kayak kebanyakan casing-casing low budget, USB Type-C frontnya masih pakai konektor yang USB 3, jadi speednya nggak bisa maksimal. Terus ini ada satu kabel lagi juga yang terpisah. Nah ini tadi kabel extension untuk power yang di bagian belakang ini. Jadi kita masukkan lewat lubang ini untuk kabel powernya, dan nanti ini kita baut ya, pasti kita mendapatkan bautnya. Dan ini kita colokkan ke power supply yang dipasang di depan. Seperti itu aja sih, simple. Oke, jadi mungkin gitu aja ya, nggak ada lagi yang bisa dibahas dari casing yang satu ini. Kalau bicara soal airflow, memang menurut saya casing ini kurang ya. Tapi itu sudah ada kompensasinya guys, yakni banyaknya lubang ventilasi untuk melepas panas di sekeliling casing ini. Selain itu juga kompatibilitas yang cukup oke, misal seperti clearance GPU atau VGA card yang bisa dipasang di sini yang sampai 340 mili. Plus lagi juga kualitas atau ketebalan dari casing ini nggak main-main guys. Menurut saya salah satu yang terbaik di harganya lah. Jadi mungkin gitu aja review saya tentang Tecware Fusion 3 kali ini. Saya Hendy pamit dulu dan makasih udah nonton.